tadi manfaat dari produk-produk yang sudah dirasakan oleh para mitra dari PTBS. Nah, selanjutnya apa sih yang menarik selain dari produknya di PTBS ini? Ada yang tahu nggak? Nah, duitnya. Mau nggak duit? Mau nggak THR? Nah, mau ya. Oke, nih Bapak Ibu. PTBS memberikan peluang usaha senilai 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun saja. Ya, Bapak Ibu cukup bergabung 100.000 untuk mendapatkan ID Bintang sekali seumur hidup. 100.000? Murah apa murah? Murah. 100.000 dari dulu nggak naik-naik Pak. Waktu saya gabung masih 100.000. Kemudian Bapak Ibu cobain produknya, belanja di PTBS minimal belanjanya 1 paket. 1 paket berapa? 2.500.000. Harusnya 3.500.000 tapi dapat potongan 1 juta. Jadi 2.500.000. Ya. Oke, 100.000 daftar, 2.500.000 belanja produk, dapat 14 PV atau 14 produk. 14 macam, ya. Nah, dengan 2.500.000 dan plus 100.000, maka Bapak Ibu punya 1 hak usaha. Ya, hak usaha di PTBS ini ada beberapa macam. Yang pertama, basic. Basic itu artinya Bapak Ibu awalnya basic 1 hak usaha. Modalnya 2.600.000, dapatnya komisinya 400.000 dan potensi hariannya 1.200.000. Kemudian rewardnya 1,67 miliar. Ya, itu baru 1. Kemudian paket usaha yang 3 namanya regular. 3 dikali 2.500.000, 7.500.000. Potensinya hariannya adalah 3.600.000 dan rewardnya senilai 5 miliar. Nggak ada tepuk tangan nih. Terus bisnis tinggal dikalikan saja. Eksekutif dikalikan saja. Dan kemudian paket yang paling keren, yang paling saya suka adalah paket priority 31 hak usaha hanya 77.500.000. Kenapa saya bilang hanya? Karena Bapak Ibu dibandingkan dengan hasil yang akan kita dapatkan itu senilai 51,7 miliar rupiah dan hariannya 37.200.000 setiap hari Bapak Ibu gajian, ya. Potensinya ya, kita punya hak usaha 31 dan rewardnya juga serba 31, ya. Nah, rewardnya nanti apa aja? Nanti kita lihat. Nah, ini komisinya kalau Bapak Ibu ajak 1 orang yang paket basic, komisinya berapa? 400.000. Ya, kalau yang paket 3, 400 dikali 3, 1.200.000. Kalau yang bisnis 400 dikali 7, 2.800.000. Kalau yang eksekutif 400 dikali 15, 6 juta. Dan kalau paket priority 12.400.000, ya. Setiap minggu closing 1 priority aja, ya. Dapat 12.400.000 Bapak Ibu. Masya Allah, ya. Nah, kemudian poinnya kita hitung, ya. Pada saat Bapak Ibu, tadi tugasnya Bapak Ibu hanya PCA. PCA itu adalah pakai cerita, ajak sini. Pakai produknya, ceritakan manfaat produknya, ceritakan bisnisnya, ya, ceritakan semuanya, terus ajak ke sini, dibawa ke sini, ya, pakai cerita aja. Nah, hanya tugasnya itu aja, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita hitung poinnya. Poinnya pada saat 100 di kiri, 100 di kanan, Bapak Ibu dapat reward motor 20 juta atau new ambassador. Nah, new ambassador itu baru icip-icip 20 juta, ya. Kemudian karena di sini akumulasi, tidak ada tutup poin, tidak hangus, poinnya nyambung, ya. Tidak ada batas waktu. Tinggal kita
tambahin, tinggal lanjutin. Mau cepat, ayo kita kerjakan cepat, ya. Nah, tinggal nambah 200 jadi 300, ya. Maka Bapak Ibu capai ke Star Ambassador atau Mobilio 150 juta, ya. Nah, terus nyambung lagi sampai ke 3.500 dan di kanan, dapatnya apa? Big Ambassador senilai 500 juta. Ya, ini tidak untuk poin, tidak hangus, ya, nyambung Pak, ya, tidak ada batas waktu, ya. Oke, lanjut terus sampai ke 3.000 kiri dan kanan, dapat Luxury Ambassador senilai 1 miliar. Ayo modalnya berapa? Modalnya hanya 2.600.000, ya, potensinya 1,67 miliar. Kalau yang satu hak usaha. Nah, kalau yang priority Bapak Ibu, bayangin 1,67 miliar dikali 31, jadi 51,6 miliar. Yes. Ya. Nah, modalnya hanya sekali. Ya, kemarin malam baru ditransfer 10 priority dan 2 priority-nya cash. Masya Allah. Jadi yang 2 priority-nya itu nyusul, ternyata dia masih punya uang cash di mobil. Jadi, ya udah Bu, saya 2 priority lagi. Tapi udah limit. Ya, tapi saya ada uang cash di mobil. Jadi ada uang cash di mobil itu enggak disangka-sangka Bapak Ibu, ya. Langsung dikasih 150 juta. Masya Allah. Itu kaget juga ya Ibu, yang bayangin, ya. Tapi ini sponsornya bukan saya, sponsornya mitra saya, ya. Karena di sini kan sesuai yang PCA-nya siapa, yang ngajaknya siapa, ya. Jadi bukan saya sponsornya. Nah, saya hanya bantu mitra, saya hanya bantu, dan alhamdulillah minggu ini tembus Star Ambassador 2 langsung, karena langsung ya habis 5. Jadi 15 priority semuanya Bapak Ibu. Itu dalam waktu 1 malam Bapak Ibu, 2 jam presentasi. Ceritanya apa aja? Ya ceritanya ini, ceritanya apa lagi dong? Kan nggak kemana-mana, ceritanya hanya cerita begini. Cuman masalahnya keyakinan aja dan kepercayaan diri Bapak Ibu semua. Ya, waktu malam kemarin itu, malam 21, saya udah niat, saya mau itikaf, tapi orangnya telepon terus Bapak Ibu. Bu Rika harus datang. Jam 8 dan 9 saya tungguin. Ya udah, saya tarawih dulu. Setelah tarawih, saya minta tolong suaminya Bu Sari, karena kalau malam saya nggak berani sendiri. Ya, saya minta tolong Pak Hari supirin saya antar ke Tebet. Di Tebet, beliau udah siap laptop, udah siap transfer Bapak Ibu. Ya, jadi itu luar biasa. Yes. Masya Allah. Saya bilang, kalau saya mau itikaf, nggak apa Bu, nanti pulang dari sini kita itikaf bareng di Istiqlal. Tadinya mau di Istiqlal, saya lihat Amir di Istiqlal, ya, tapi karena kemalaman, karena Pak Iwan juga ada di sana. Pak Iwan, Bu, kita itikaf bareng. Ya udah Pak, saya presentasi dulu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya udah degan. Oke Bu, totalnya berapa? 10 priority 775 juta. Oke, saya transfer ya. Internetnya agak lemot. Itu nggak lama, 10 menit Bapak Ibu ditransfer 500 juta, ditransfer lagi. Kenapa? Karena beliau melihat peluangnya Bapak Ibu. Melihat peluang di sini. Jadi beliau adalah seorang direktur Indosat, Telkomsel Indosat. Jadi proyeknya itu triliunan. Bagi dia uang 10 priority itu sedikit banget. Kalau 20 priority berapa? Kalau saya mau langsung dapat Pajero harus berapa? Kalau saya mau langsung dapat Luxury harus berapa? Lihat Pak, tar dulu Pak, sabar pelan-pelan. Gitu. Karena di luar sana banyak Bapak Ibu peluang buat kita. Yang punya uang, yang bingung uangnya mau diapain. Kata beliau, saya memang Bu, seminggu ini lagi mikir, ini saya bisnis apa ya yang bisa saya jadikan uang, yang bisa saya membantu
masuk ini tuh pengen mengumrohkan keluarganya semua, pengen menghajikan haji furoda. Ya, jadi pertama memang saya presentasinya saya ngajak haji furoda. Saya pikir cuma satu priority. Ternyata begitu saya presentasi basic, beliau bilang ada lagi basic dari priority. Saya harus priority atau enggak? Dia langsung begitu. Ya udah bawa priority. Bapak nih ada 5 priority. Oke deh, saya nggak mau 5, 10 aja. Jadi saya presentasinya 5 priority. Beliaunya yang mau 10, Bapak Ibu. Rezeki nggak bisa ditolak, Bapak Ibu. Nggak bisa ditolak, kita tahan-tahan itu nggak bisa ditolak. Padahal Abi izin, saya tuh niatnya bulan puasa ini, ya Allah saya mau presentasinya mau saya kurangin gitu ya. Terus anak saya juga kurang sehat, ayah saya kurang sehat, jadi saya banyak di rumah. Tapi pada saat saya bilang ya Allah saya nggak presentasi dulu deh, saya mau fokus ibadah. Tapi pada saat kita ngejar akhirat, Bapak Ibu, dunia yang ngejar kita itu datang sendiri, Bu. Saya baru ketemu malam itu, Bu. Yes. Saya diberkat doanya Abi dan Umi juga, dan Umi Kasem benar saya menemukan oleh Umi Kasem. Masya Allah ya. Bapak Ibu ambil kesempatan yang priority ini. Kenapa? Karena bagus sekali priority ini. Ya, Bapak Ibu jelasin yang benar, presentasiin yang benar, pede, terus fokus. Jangan kemana-mana kalau presentasi ceritanya itu aja. Priority ini terus jangan membuat orang tuh ragu. Udah priority, Bapak dia belum bisa transfer. Ya udah kita tunggu, jangan berubah lagi. Ya udah Bapak reguler aja dulu. Bapak eksekutif, jangan nanti dia berubah pikiran. Dia bilang besok saya transfer. Ya udah, kita tunggu sampai besok. Kebanyakan nih yang saya lihat mitra-mitra saking pengen closingnya, ya udah deh Bapak eksekutif dulu. Ya udah, jangan selesaikan di situ. Kalau dia bilang besok saya transfer, oke kita tunggu besok. Besok jam berapa Pak? Tanya. Pagi atau siang? Kasih 2 pilihan. Nih ada waktu ya Bi ya. Kasih 2 pilihan. Besoknya jam berapa? Pagi atau siang? Pagi. Paginya jam berapa Pak? Jam 8 atau jam 9 atau jam 10? Biar dia yang nentuin waktunya. Nanti dia akan berpikir, oh ya saya janji jam 9 saya transfer. Gitu. Kalau belum waktunya jangan ditanya juga, tadanya bete. Belum waktunya semua pagi-pagi udah nanya Pak, udah ditransfer belum? Pak, segera transfer. Ini jadi kita jadinya gimana ya? Bisnisnya jadi kayak bisnis ecek-ecek gitu. Gitu. Ya. Nah itu Bapak Ibu ya, luar biasa. Pokoknya mudah-mudahan Bapak Ibu juga Lebaran ini, Ramadan ini dapat rezeki yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bapak Ibu bisa pulang kampung ya, bawa mobil baru. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu oke, ini waktunya sebetulnya masih ada ya. Ada yang mau bertanya yang baru pertama kali hadir? Udah paham ya? Tinggal isi formulir ya Pak ya. Nanti isi formulir. Yang 2.500.000 dipaksakan. Ada doanya juga. Doanya apa? Allahumma paksakan. Dipaksakan. Pinjam, gak apa-apa pinjam, ini buat kebaikan. Pinjam THR-nya dipakai dulu Bu. Uang THR-nya masukin dulu ke sini. Ya, kalau uang THR pasti habis. Pakai dulu buat kesini, jangan dulu beli baju, jangan dulu beli baju, jangan dulu beli kue, beli masuk ke sini dulu. Dari 2.600.000 Ibu bisa dapat 1,67 miliar. Bisa berkali-kali lipat. Kalau Ibu ngajak orang tadi PCA dapat 400.000. Kalau priority dapat 12.400.000. Enggak pedenya di mana? Ya, ada mitra saya nggak enak, nggak pede, nggak closing, nggak pedenya di mana coba? Ya,
12.400 priority. Jadi yang ini masuk 10 priority langsung dapat motor 3 tuh. Yang masuk 10 priority langsung masuk dapat motornya 3, new ambassadornya 3. Terus beliau udah WA lagi tadi, Bu saya mau nambah lagi 3 buat sopirnya, mau dimasukin priority 1, istrinya sopirnya, anaknya. Lagi-lagi Bapak Ibu saya nggak bisa apa-apa, semua karena pertolongan Allah. Ya, gimana keyakinan kita sama Allah? Ya, gimana ada yang nanya tadi, Bu Rika gimana caranya? Nggak ada caranya, nggak ada rahasia. Cuman sekarang Bapak Ibu nih, Bapak Ibu ada perlu sama lurah contoh. Yang ngasih rezeki itu siapa sih Bu? Yang punya rezeki Allah, ya kita nggak punya apa-apa. Jadi kita harus mintanya sama Allah. Contoh, Bapak Ibu ada perlu sama lurah, ada kepentingan sama lurah. Kira-kira Bapak Ibu mau baik-baikin nggak lurah? Pastinya lurahnya dibaikin, benar nggak? Dideketin. Terus doyannya makan apa kita kasih. Contoh kalau doyannya makan sate, kita bawain sate, ya. Terus Pak Lurah senangnya main futsal, kita ajak futsal, ya. Nah, kalau udah kenal, kira-kira mau perlu apa aja dikasih nggak? Dikasih. Pak Lurah, saya mau bikin KTP. Oh ya udah. Mau izin apa dikasih. Nah, seperti itu kita sama manusia. Kenapa nggak sama Allah kayak gitu, Pak Ibu? Nggak ngedeketin yang punya rezeki, nggak ngedeketin Allah. Dideketin dikasih, Bapak Ibu. Serius saya. Ya, praktekin pokoknya. Deketin Allah terus. Jangan berharap sama manusia. Manusia kan manusia biasa ya. Dia juga mungkin kekurangan, dia juga mungkin kesusahan, ya. Nah, Bapak Ibu, kuncinya tadi ada yang nanya nih biar kompak semua. Saya ceritain di sini. Gimana berkat? Nah, ini saya jelasin. Udah, deketin sang pemilik rezeki. Kalau Allah nggak suka, jangan dilakuin. Lakukan yang Allah suka. Kesel, marah, bete, apalagi ya, dan keturunannya, pokoknya, ya, jangan nyalahin leader juga manusia, ya, mungkin leader juga masih kekurangan, masih banyak urusan, jangan, udah kita aja pokoknya jangan, prospek, yang sukses juga kita, yang nggak sukses juga kita. Nggak bisa nyalahin orang lain. Itu yang saya lakukan. Jadi fokus Bapak Ibu, fokus sama impiannya, ya. Punya jiwa yang lapang, punya hati yang sabar. Yang belum dapat, sabar. Mungkin Allah lagi nyiapin yang terbaik pada waktunya yang tepat. Yang penting nanti jangan keluar dari kereta, dari gerbong. Kami sama Umi ini satu gerbong, jangan keluar, jangan loncat, karena ada bagian-bagiannya, nanti kebagian, sabar, terus jalanin prosesnya, terus ikhtiarnya juga jangan asal ikhtiarnya minta pertolongan sama Allah, nanti ditunjukin. Yang ikhtiarnya jangan ikhtiar yang gak jelas, ya, minta pertolongan sama Allah supaya Allah bimbing dan Allah beri petunjuk, ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Abi dan Umi, ya, udah dapat luxury ambassador dan totalnya hampir 10 miliar, Bapak Ibu. Masya Allah. Ibu-ibu kita mau pulang kampung udah pada punya uang belum? Masalahnya itu, ya, punya orang tua di kampung kita udah bawain apa? Apa masih mau kampret zone gitu? Nggak bergerak? Bulan puasa ini bukan berarti nggak boleh bergerak, Pak Ibu. Puasa tetap. Aktivitas bekerja tetap. Tapi kita harus memanage waktunya. Ya, harus memanage waktunya. Kebanyakan bulan puasa
Baik tidur nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Ya, jadi harus dimanfaatkan. Ada waktu 8 hari lagi Bapak Ibu kejar komisi harian yang sehari 400.000. Sehari 400, ini ada waktu 8 hari lagi kita mau lebaran. Bapak Ibu lebaran sedih, kita nggak bisa ngasih apa-apa ke orang tua. Ya, masih ada waktu Bapak Ibu kejar, potensinya keluarkan lagi. Ya, apa yang udah disampaikan sama Abi dan Umi, coba dipraktekin, presentasinya dimantapin lagi, ketemu orangnya dibanyakin lagi, ya. Nah, mana layarnya? Ya, Bapak Ibu, setelah ini saya mau pamitan, ya. Pamitan, nanti kita lihat Umi yang akan maju ke depan. Dan sebelumnya kita mau lihat videonya dulu, video Umi dan Abi, ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita juga sampai luxury Bapak Ibu, ya. Masya Allah. Saya juga kemarin salah doa Abi. Saya bilang gini kan, lagi nyapu, lagi ngepet, ya Allah minta 1 miliar masuk ke rekening, ya Allah minta 1 miliar masuk ke rekening. Ternyata benar 1 miliar masuk ke rekening itu priority, tapi bukan uang saya. Jadi doa itu harus spesifik, gitu ya. Terus 10 priority itu emang lagi saya sebut-sebut. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan ucapan. Jadi Bapak Ibu kalau mau sukses, Bapak Ibu harus rubah 4. Nih saya lupa. 1, merubah lamunan. Yang biasa ngelamun, yang enggak, jangan. Lamunnya saya punya luxury, lamunnya saya punya Pajero. Yang kedua, merubah kebiasaan. Ya, kebiasaannya dirubah. Yang ketiga, Bapak Ibu merubah bacaan. Yang biasa baca berita yang gak jelas, jangan. Yang di Instagram hoak-hoak jangan baca. Yang ngeracunin pikiran kita jangan dibaca. Baca motivasi. Ini otak kita tuh jangan diracunin sama hal-hal yang gak baik. Itu pengaruh, ya. 3, yang keempat, ubah cara bicara. 4 ya, Bapak Ibu. Diulang ya, saya juga lupa. Yang 1, merubah kebiasaan. Merubah lamunan. Jangan, aduh gimana saya kalau nggak dapet, aduh gimana saya kalau ditagih. Itu ngelamun, dirubah. Ngelamunnya yang positif. Saya dapat luxury, saya dapat Pajero, saya dapat uang 1 miliar. Yang kedua, merubah kebiasaan. Kebiasaannya dirubah. Jadwalnya setiap hari Bapak Ibu rubah. Yang biasa bangun habis subuh tidur, jangan tidur lagi. Yang biasa sehari 1 juz, coba 3 juz sampai 5 juz. Nanti akan terasa ringan. Dari 1 juz sampai 5 juz, kalau bisa sampai 10 juz Bapak Ibu, akan terasa ringan. Kemudian yang ketiga, rubah bacaan, ya, baca buku, bacaan. Pokoknya berita-berita yang jelek-jelek jangan dimasukin, ya, jangan dimasukin, nanti jadi negatif. Yang keempat, merubah cara bicara yang baik-baik aja, yang enak-enak aja, yang senang-senang aja, yang gosip-gosip, gibah-gibah jangan. Maaf, kalau ada yang gibah, maaf saya nggak sempat, dosa saya juga masih banyak, saya nggak mau gibah, gitu ya. Oke? Biar rezekinya nyamperin, rezeki nyamperin Bapak Ibu sendiri, ya. Oke, Bapak Ibu saya pamit, terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin. Ini hari Selasa terakhir untuk di bulan Ramadan. Sampai jumpa lagi nanti